Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Cerita Kita Channel. Kemarin saya kehadiran Pak Iksan Listrik, Mang Kadil, dan Mang Yadi. Beliau datang jam 9 kurang, pulang sekitar jam 3 kurang dikit. Karena keasikan ngobrol di sini nih. Nah, sekarang sudah punya tempat ngobrol. Nah, ini ruangannya. Lumayan agak luas. Jadi bisa lesehan sambil menikmati kopi, sambil udut, sambil menikmati cemilan-cemilan. Kumpulnya di sini base campnya. Kalau dapur ke belakang. Nah, itu yang ke dapur. Begitu jam setengah 11 malam, pembicaraan, obrolan-obrolan sudah mulai fokus. Begitu ada bayangan tentang kacang panjang, makanya saya jadiin tema, yaitu cerita misteri kacang panjang. Awalnya Mang Yadi bingung, karena yang mendapatkan kacang panjang itu adalah Mang Yadi. Pak Iksan senyum, karena dulu Pak Iksan pernah ngalamin dikasih kacang panjang. Mang Kadil waktu itu sedang nyiapin wedang kopi di dapur. Ada misteri apakah di kacang panjang itu? Saya buka dikit-dikit waktu kemarin. Mang Yadi, Pak Iksan, nah kebenaran Mang Kadil. Nah, duduk dulu Mang Kadil. Udah beres kan kopinya? Udah, ya udah. Nikmati kopi sambil ngudut sambil ngawangkong alias ngobrol. Oke, siap. Tahu nggak maksud makna misteri dari kacang panjang itu? Jawab Mang Yadi dan Mang Kadil, belum. Begini Mang Yadi, Mang Kadil, nah kalau Pak Iksan udah tahu, itu udah kasus zaman-zaman dulu, zaman pahitnya Pak Iksan. Begitu masih berbentuk benih, Mang Yadi, Mang Kadil nanem. Ditanya sama istri, mau kemana? Mau ke kebun. Ngapain? Nanam kacang panjang. Padahal belum kelihatan kacangnya. Begitu tunggu, tanaman kacang panjang pun ada hasilnya, sudah mulai terlihat. Karena sebentar lagi mau panen. Ditanya lagi sama istri, gimana tanaman kacang panjang? Udah siap panen? Begitu dipanen, dibawa ke rumah asri, namanya kacang panjang. Begitu dijual ke pasar, tetap namanya kacang panjang. Kacang panjang dibeli oleh tukang gado-gado, ngeracik karedok. Kacang panjang dipotongin kecil-kecil, hampir 1 cm kurang, tetap namanya kacang panjang, bukan kacang potong pada udah pendek-pendek.
kacang panjang ditumis, tetap. Padahal tumis kacang panjang, kacangnya dipotong-potong sekitar 3 cm 2 cm ya. Tetap disebutnya kacang panjang. Istri Mang Yadi, istri Mang Kadil bikin lauk untuk makan, bikin urap sampai ditaburin sama bubuk kelapa pun tetap namanya kacang panjang. Kacang panjang dipotong-potong, direbus, dicampur dengan gado-gado, dengan kangkung, dengan kol, dengan kentang, dengan toge, tetap disebutnya kacang panjang. Tidak berubah namanya. Seandainya iseng Mang Kadil dan Mang Yadi punya blender di rumah, masukin tuh kacang panjang ke dalam blender, dibikin jus. Padahal kacang panjang sudah hancur lebur, membaur dengan cairan, wujud kacang panjangnya sudah tidak tampak lagi, tetap disebutnya kacang panjang. Iya sih, A. Nah, bisakah Mang Kadil, Mang Yadi, Pak Iksan seperti kacang panjang? Mang Yadi profesinya pemetik kelapa. Dimanapun, kapanpun, tetap harus menjadi Mang Yadi sendiri. Mang Kadil biasanya di proyek ya harus tetap sebagai Mang Kadil. Pak Iksan profesinya di listrik, harus menjadi tukang listrik. Jangan berubah, jangan merubah diri kita sendiri. Jangan sampai Pak Iksan sudah paham tentang makna, tentang pembelajaran hidup dan kehidupan, Pak Iksan lupa dengan Pak Iksan sebagai tukang listriknya. Begitu pasang KWH ataupun instalasi di rumah customer ya, lupa dengan tukang listriknya. Justru yang muncul, yang dominan, yang aktif adalah jadi ajengan. Jadi ustadz, jadi kiai, nyeramahin yang punya rumah. Sudah lepas dari konsep dasar kacang panjang. Mang Yadi sudah paham tentang hidup dan kehidupan di rumah, di lingkungan rumah, ceramah mulu, dakwah mulu, seolah-olah merasa dirinya jadi ajengan, jadi ustadz, jadi kiai, lupa dengan kacang panjangnya. Mang Yadi lupa dengan sebagai pemetik kelapanya. Mang Kadil pun harus seperti kacang panjang. Jangan di setiap proyek malam-malam ngobrol, ceramah, khutbah, dakwah.
seperti ajengan. Lupa dengan kacang panjangnya. Saya pun demikian. Saya sebagai perancang audio, ya udah di audio. Bisakah seperti itu? Harus bisa. Kata orang Sunda gini, Mang Kadil, Bang Yadi, Pak Iksan, kudu bisa nyumput nyalindung tinu caang, kudu bisa tatapa di tempat rame. Nah, itu kata orang Sunda. Sebisa apapun, sepaham apapun, jangan tunjukkan kepada orang lain. Sebisa mungkin orang lain jangan sampai tahu siapa sih Mang Kadil, siapa sih Mang Yadi, siapa sih Pak Iksan. Biarlah orang lain tahu, cuman sebatas, oh Pak Iksan tukang listrik, oh Mang Yadi tukang alap kelapa, oh Mang Kadil orang yang suka kerja di proyek. Nah, udah enak kan? Bersembunyi, bertapa di tempat ramai, bersembunyi di tempat yang terang benderang. Nah, itulah misteri kacang panjang. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh para penyimak video di Cerita Kita Channel. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing, untuk selalu dan selalu menjadi diri kita sendiri. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera untuk kita semua.